Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Divi Andriana Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aritmatika sosial pada semester 2. Nah, cakupan materi aritmatika sosial ini, yang pertama ada harga beli, harga jual, untung atau laba dan rugi, serta persentase untung dan persentase rugi. Yang kedua, pajak dan diskon. Yang ketiga, bruto, neto, dan taraf. Dan yang terakhir, bank tunggal atau bunga bank yang terdiri dari tabungan dan angsuran. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yang pertama dulu ya, harga beli, harga jual, untung dan rugi, serta presentase untung dan rugi. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kegiatan perdagangan atau jual beli dan juga perbankan. Nah, kita masuk ke harga jual, harga beli, untung, dan rugi ya. Silahkan disimak baik-baik. Harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Kita masuk ke situ ya. Harga jual. Nah, harga jual adalah harga yang diberikan pedagang kepada pembeli atau konsumen. Kemudian, harga beli adalah harga barang dari pabrik atau tempat pengadaan barang tersebut. Nah, harga beli juga bisa disebut dengan modal ya. Yang ketiga itu ada untung. Untung adalah suatu penjualan dikatakan untung bila harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Harus ingat ya, dikatakan untung apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Kemudian rugi, suatu penjualan dikatakan mendapat rugi apabila harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Harus ingat ya. Nah, ini ada rumus mencari untung dan rugi. Yang untung. Nah, karena tadi suatu penjualan dikatakan untung apabila harga jualnya lebih besar daripada harga beli, maka rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. U itu untung, HJ itu harga jual, dan HB itu harga beli. Ya, kemudian untuk rumus rugi, R sama dengan HB dikurangi HJ. Ya, jadi maksudnya rugi itu harga belinya yang dikurangi dengan harga jualnya. Ya, R-nya rugi, HJ harga jual, dan HB-nya harga beli. Ya, ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham apa itu untung dan rugi. Nah, kita akan mencari untung dan ruginya ya. Nah, ini di bawahnya ada soal cerita. Kita menebak ya, kalian menebak apakah dapat untung, rugi, atau impas ya dari soal cerita. Ada 3 soal cerita. Kita masuk ke yang pertama. Nah, ini seperti biasa kalau soal cerita itu kita harus menuliskan apa yang diketahui ditanyakan, kemudian baru kita jawab ya. Yang pertama diketahui. Kita baca dulu soalnya. Pak Basri seorang penjual mie ayam di daerah Setu. Nah, setiap pagi Pak Basri pergi berbelanja ke pasar untuk membeli bahan pokok membuat mie ayam. Ya, untuk membeli bahan pokok mie ayam tersebut, Pak Basri menghabiskan uang sebesar Rp1.200.000. Berarti gimana nih? Rp1.200.000 termasuk apa? Betul ya, harga beli Rp1.200.000. Nah, dengan bahan pokok tersebut, Pak Basri mampu membuat sekitar 140 porsi mie ayam. Nah, dengan harga Rp1.200.000, Pak Basri mampu membuat sekitar 140 porsi mie ayam. Nah, dan per porsinya dijual dengan harga Rp10.000. Berarti harga jualnya per porsinya adalah
Rp10.000 ya. Sampai sini paham ya? Nah, pada hari itu Pak Basri hanya mampu menjual 110 porsi mie ayam. Oh, berarti harga jualnya nih kan 10.000 ya. Jika karena Pak Basri mampu menjual 110 porsi saja, berarti 10.000 ini kita kali 110. Berarti total harga jualnya berapa? Oh, 10.000 kali 110 adalah 1.100.000. Ya. Sudah selesai ya diketahui. Sekarang yang ditanyakan apa? Nah, dari soal cerita di atas, apakah Pak Basri mendapat untung atau rugi? Nah, ditanya nih, untung atau rugi? Jawab. Nah, kita tahu bahwa kalau untung itu harga jualnya ya, yang lebih besar daripada harga beli. Kalau rugi, kebalikannya, harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Kita lihat nih di sini. Harga belinya yang di sini 1.200.000, sedangkan harga jualnya 1.100.000. Lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar harga beli. Berarti apa? Pak Basri mendapatkan rugi ya. Pak Basri mendapatkan rugi karena harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, rugi berapa rupiah? Rumusnya tadi, harga beli dikurangi dengan harga jual. Ya. Harga belinya Rp1.200.000, harga jualnya Rp1.100.000. Maka Pak Basri rugi sebesar Rp100.000. Sampai sini paham ya? Mudah ya? Nah, Pak Basri rugi sebesar Rp100.000. Lanjut. Nah, dengan pertanyaan yang sama, untung, rugi, atau impas. Yang kedua, nah, kita tulis diketahui. Diketahui. Bu Titin adalah seorang penjual sate. Setiap hari ia menghabiskan Rp900.000 untuk berbelanja bahan baku membuat sate. Berarti itu apa? Harga beli. Pintar. Harga belinya Rp900.000. Dengan bahan baku tersebut, Bu Titin mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, katanya kita tulis ya harga jualnya. Harga jualnya Rp10.000. Nah, pada hari itu terjadi hujan di tempat Bu Titin berjualan, sehingga sate yang laku hanya terjual 90 porsi. Berarti 10.000 ini kita kalikan dengan 90. Berarti harga jualnya adalah 10.000 kali 90, 900.000. Pintar. Yang ditanyakan, untung atau rugi atau impas ya? Jawab. Tadi kalau untung itu harga jual lebih besar daripada harga beli. Kalau rugi, harga beli lebih besar daripada harga jual. Kalau impas berarti harga jual sama dengan harga beli. Kita lihat di sini. Harga belinya Rp900.000. Harga jualnya Rp900.000. Berarti tandanya apa? Karena harga jualnya sama dengan harga beli, maka Bu Titin tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi ya. Berarti impas. Bu Titin mengalami impas atau balik modal. Sampai sini paham ya? Nah, ini ya. Impas atau balik modal. Lanjut soal ketiga.
Pak Arif seorang penjual bakso. Setiap hari ia menghabiskan Rp900.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Berarti ini harga beli ya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Arif mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp9.000 per porsi. Pada hari itu, bakso Pak Arif laku terjual hanya 110 porsi. Pertanyaannya, apakah Pak Arif mengalami untung, rugi, atau impas? Ya. Jawab, diketahui tadi harga belinya adalah atau modalnya Rp900.000 ya. Kemudian penghasilan atau harga jualnya adalah Rp9.000. Tetapi pada hari itu bakso Pak Arif hanya laku terjual 110. Berarti 9.000 kali 110 adalah 990.000. Dilihat di sini, apakah untung, rugi, atau impas? Dilihat dari harga belinya 900, harga jualnya 990. Lebih besar harga jual atau harga beli? Tentu saja harga jual. Berarti karena harga jualnya lebih besar dari harga beli, maka dapat dikatakan betul ya, dikatakan untung. Jadi Pak Arif mengalami untung dan untungnya sebesar berapa? 990.000 dikurangi 900 adalah 90.000. Sampai sini aman ya tentang untung, rugi, atau impas. Kita lanjut. Kita masuk ke presentase untung dan presentase rugi. Persentase untung dan persentase rugi. Persentase untung itu persen untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli kemudian dikali 100%. Dan untuk persentase rugi yaitu persen rugi sama dengan rugi dibagi harga beli kemudian dikali 100%. Gampang ya? Cara menentukan harga pembelian atau harga penjualan. Jika untung, harga beli ini yang pertama ya. Yang ini. Bentar. Yang pertama. Kalau ditanya harga beli, berarti sama dengan 100 dibagi 100 ditambah persen untung. Ya, dikali dengan harga jualnya. Kemudian jika ditanyakan harga jual tetapi untung, berarti 100 ditambah persen untung dibagi 100 dikali harga beli ya. Persen untung. Ya, kenapa ditambah? Karena kalau untung kan berarti bertambah ya. Gitu. Sekarang jika rugi. Jika ditanyakan harga beli tetapi mengalami rugi, berarti rumusnya yang ini. Ya. Yaitu sama dengan 100 dibagi 100 dikurangi persen rugi. Karena rugi kan pasti berkurang ya. Makanya dikurangi dikali harga jual. Kemudian kalau ditanya harga jual berarti 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 dikali harga beli. Ini rumusnya. Contoh soal yang pertama. Nabila membeli kaos harga Rp100.000, kemudian dijual lagi dengan harga Rp120.000. Berapakah persen keuntungan yang akan diperoleh? Gampang banget ya ini. Sini udah jelas semua bahwa membeli kaos berarti harga belinya adalah Rp100.000 ya. Kemudian dijual lagi dengan harga Rp120.000, berarti harga jualnya adalah Rp120.000. Berapakah persen keuntungan yang akan diperoleh? Berarti yang ditanyakan apa? Persen untung. Tadi persen untung itu adalah rumusnya untung dibagi dengan harga beli dikali 100% sama dengan untung. Untung itu tadi apa? Harga jual dikurangi
harga beli. Berarti 120.000 dikurangi dengan 100.000. Berapa untungnya? Berarti 20.000 ya. Dibagi harga belinya itu 100.000 dikali 100%. Kita bisa coret ya, coret, coret. Ini juga coret, coret. Berarti sisa 20%. Jadi persen keuntungannya adalah 20%. Paham ya? Bisa dilihat di sini lebih bagus tulisannya ya. Coret, 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 coret menghasilkan untung 20%. Contoh soal yang kedua. Raffi membeli mainan seharga Rp80.000. Berarti ini harga beli ya. Kemudian dijual lagi dan laku dengan harga Rp60.000. Nah, rugi ya. Berapa persen kerugiannya? Nah, penyelesaian. Diketahui harga belinya Rp80.000. Harga jualnya Rp60.000. Ya. Karena harga beli lebih besar daripada harga jual, maka mengalami kerugian. Nah, ruginya sebesar 80.000 dikurangi 60.000. Betul, 20.000 ya. Yang ditanya adalah berapa persen kerugiannya? Jawab, persen rugi sama dengan rugi dibagi harga beli dikali dengan 100%. Maka ruginya kan 20.000 ya, dibagi harga belinya 80.000. Kita bisa coret, coret, coret. Ya, sisa 2/8 kali 100. 2 kali 100, 200 dibagi 8 adalah 20% rugi. Ya, gampang ya. Lanjut. Contoh soal yang ketiga. Windy membeli tas harga Rp100.000, kemudian dijual lagi dan mendapat untung 20%. Nah, ini udah tahu ya, untungnya 20% dan harga belinya 100.000. Dan ditanyakan adalah berapa harga jualnya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama nih, kita ketahui dulu harga beli 100.000, persen untungnya adalah 20%. Yang ditanyakan adalah berapa harga jualnya. Nah, kita bisa pakai cara yang pertama, yaitu si untungnya ini adalah 20% dari harga beli. Berarti 20/100, 20% kan 20/100 ya. Berarti 20/100 dikali 100.000. Kita coret nolnya 2, set ya. Sisa 20 dikali nolnya 3, berarti untungnya 20.000. Ya, ini belum selesai. Nah, kita kan ditanya harga jual ya. Berarti harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Berarti harga belinya tadi 100.000 ditambah untungnya 20.000. Berarti harga jualnya adalah 120.000. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, tinggal harga jual sama dengan 120% dikali harga beli. Dari mana Bu 120%? Kita tahu di sini ini apa namanya? Untung ya, mendapat untung 20%. Karena untung ya, karena untung berarti si 100 ditambah persen untung. Berarti 100 ditambah 20. Jadi 120%. Maka dari itu menghasilkan ini. Ya, paham ya? Kemudian dikali harga belinya. Berarti 120/100 dikali 100.000. Dan dicoret-coret 120 dikali 1000 adalah 120.000. Sama ya, cara 1 sama cara 2 jawabannya sama. Tinggal kalian mau pilih cara yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, sini Ray membeli alat lukis seharga Rp80.000, kemudian dijual lagi dan ternyata rugi. Nah, ini kebalikannya tadi, rugi 25%.
ditanya juga sama, berapakah harga jualnya? Ya, penyelesaian. Diketahui harga belinya ya, Rp80.000. Kemudian persen ruginya adalah 25%. Yang ditanya adalah harga jual. Kita jawab. Ada dua cara juga sama. Cara yang pertama, rugi sama dengan 25% dari harga beli. Berarti set 25/100 dikali harga belinya 80.000. Kita coret nolnya 2 ya. Yang ini. Set. Sisa 25 dikali 800 menghasilkan 20.000. Maka harga jualnya adalah harga beli dikurangi rugi. Nah, yang tadi kan karena untung berarti harga belinya yang ditambah rugi. Kalau ini karena untung, harga belinya ditambah untung. Kalau yang tadi, kalau yang ini harga belinya dikurangi rugi. Karena rugi kan berkurang ya modalnya. Maka dari itu dikurangi. Berarti 80.000 dikurangi 20.000, 60.000 harga jualnya ya. Cara 2 berarti harga jual 75% dikali harga beli. Kenapa bisa 75%? Karena 100 total semuanya ya 100% dikurangi ruginya yaitu 25. 100 dikurangi 25, 75% menghasilkan ini ya nak, dikali harga belinya. Maka kita bisa coret nolnya. Tinggal 75 dikali 800. Hasilnya sama, 60.000. Jadi cara 1 dan cara 2 itu akan menghasilkan nilai yang sama atau hasil yang sama. Lanjut. Contoh soal kelima. Sultan menjual barang dengan harga Rp120.000. Ternyata itu sudah untung 20%. Nah, ini udah untung ya. Menjual berarti yang sudah diketahui itu harga jual dan persen untung. Yang ditanyakan adalah berapa harga pembelian barang tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah HB. Penyelesaian. Diketahui harga jualnya 120.000, persen untungnya 20%. Yang ditanyakan adalah harga pembeliannya. Jawab. Rumusnya ini, harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah persen untung dikali harga jual ya. Berarti harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah 20 dikali harga jualnya 120.000. Maka 100 dibagi 120 dikali 120.000. Kita bisa coret di sini ya. 120 dibagi 120 kan 1. Sini 1000 ya berarti. Jadi harga belinya 100 dikali 1000 adalah 100.000. Mudah ya? Lanjut ke soal yang terakhir. Zafif menjual barang dengan harga Rp120.000 dan ternyata Zafif mengalami rugi sebesar 20%. Dan ditanya, berapakah harga pembelian barang tersebut? Ya, kita selesaikan. Diketahui harga jualnya 120.000, persen ruginya 20%. Yang ditanyakan adalah harga beli. Jawab. Nah, ini rumusnya. Yang tadi kalau untung itu kan di jumlah untungnya ya, 100 di jumlah untung. Nah, karena ini rugi berarti dikurangi persen rugi ya, karena rugi itu kan berkurang ya modalnya, tidak bertambah. Maka rumusnya seperti ini. Nah, kita masukkan 100 dibagi 100 dikurangi persen ruginya 20 ya, dikali harga jualnya itu adalah 120.000. Berarti 100 dibagi 100 dikurangi 20 itu 80. Nah, 100 dikali 120.000. Ini bisa kita coret ya. Nih. Mana? Nah, ya bisa ya.
Jadi harga belinya adalah 150.000. Aman ya sampai sini, semoga bisa dipahami. Ini soal terakhir. Nah, terima kasih. Kita sudah mempelajari materi tentang harga jual, harga beli, untung rugi, serta persentase untung dan rugi. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.